Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. 8 orang nih hadirnya. Rizky Ilham Fatahillah. Ada nggak Rizky Ilham? Rizky Ilham. Siapa Pak? Ada Pak? Pak Rizky dari mana? Asalnya dari mana? Asal dari Wonogiri Pak. Oh, Negiri ya. Ya. Wonogiri itu Jawa Timur. Jawa Tengah Pak. Nih. Jawa Tengah ya. Saya dulu Ya. kuliah di Jogja. Oh di mana Pak kuliah Pak? Di UII Jogja. Tamsis. Kaliurang ya Pak? Nah, ini. Kalau sekarang Kaliurang. Kan, dulu kampusnya masih di Tamsis di kota Jogja. Sekarang Oh iya pindah. iya iya. Ya, pindah Kaliurang. Iya, Pak. Gitu. Sehari-hari kegiatannya apa, Yang Rizky? Bekerja Pak. Kerja ya? Kerja sambil kuliah Pak. Maaf. Ya. Iya Tugasnya Pak. udah dikerjakan ya? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya? Siap. Ya. Nah, ini Ini Mas mohon Rizky. maaf Pak, ini Hah? iya Pak. Mohon Jadi maaf kan ini kita nih sudah sedang dalam ada acara. oh ya. Nah, Mas Rizky, kita kan Ya, dalam kami. konteks ini Ya. sebagai pemohon. Termohonnya siapa, Mas Rizky, kira-kira? Dalam judicial review undang-undang itu. Termohonnya siapa? Ada yang tahu nggak? Sebentar Pak. Nah, kan kita meminta ke Mahkamah Konstitusi ya, Oke. untuk mengubah undang-undang, untuk mengubah pasal undang-undang MD3, gitu, ya kan? Nah, kita memohon untuk diubah karena kita ini calon anggota DPR juga. Keberatan kalau anggota DPR itu boleh nyalon terus. Ya. Kita sebagai pemohon. Nah, termohonnya siapa? Semuanya MA Lawan, Pak. ya? Siapa? Kalau dari pengetahuan saya, apakah termohonnya pihak MA itu Bapak? MA. Oke. Jadi kan, jadi kita ini Maaf kalau salah. melawan. Jadi kalau Mas Rizky gugat, nah ini kalau kita gambarkan ya, contohnya Mas Rizky gugat orang yang nyerobot tanah Mas Rizky. Berarti yang kita gugat itu orang yang nyerobot, kan gitu ya? Gitu kan? Iya Pak. Nah, nah kalau undang-undang itu yang kita gugat itu kira-kira sebenarnya dalam konteksnya yang kita gugat itu orang yang buat undang-undang, Mas Rizky. Atau kita sebut Siap. dia termohon. Nah, dalam konteks Ya. ini nih di termohonnya nih yang buat undang-undang. Siapa yang buat undang-undang itu? Itu pertanyaannya. Jadi yang lawan kita nih yang buat undang-undang nanti di mahkamah tuh. Oh iya iya. Hmm, Lembaga legislatif Pak ya. legislatif. DPR Jadi dan kalau undang-undang tuh yang buat siapa? DPR dan Presiden Pak. Ah, ya. DPR bersama-sama dengan presiden. Jadi bukan DPR aja. Jadi dua lembaga negara itu nanti akan hadir deh. Ya, gitu Mas Rizky ya. Ya. Ya Ya. Pak. Terima kasih Mas Rizky. Ya Pak. Sama-sama Pak. Oke. Jadi teman-teman, itulah ya. Nah, em, kalau kalau nilainya masih ada yang kecil, 20 misalnya 10, segera teman-teman perbaiki sampai dengan hari Senin kalau saya tidak salah. Nanti takutnya ditutup. Ini. Kalau ditutup saya aja nggak bisa buka, kan sistem itu. Itu. Jadi singkatnya tugasnya itu adalah membuat surat permohonan. Gitu ya. Membuat surat permohonan, bukan menjelaskan kembali terkait judicial review adalah yang nggak perlu lagi, langsung dibuat permohonannya seperti apa, gitu ya. Nah, usahakan teman-teman buat itu di lembar
Microsoft Word atau PDF boleh di PDF kan. Jangan pakai gambar. Kadang-kadang sulit kalau pakai gambar. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ketika judicial review ini dikabulkan, maka sejak saat dibacakan itu dia menjadi berlaku nanti. Itu konteksnya itu. Terkait hukum acaranya nanti akan dibahas lebih lanjut ya setelah mata kuliah ini. Dan nanti setelah pengajuan itu kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi, akan dijadwalkan setiap tahap persidangannya. Persidangan pertama itu namanya persidangan persiapan. Jadi akan dibahas terlebih dahulu antara si pemohon dengan Hakim Mahkamah Konstitusi. Dibeneri dulu. Surat permohonannya dikoreksi, kemudian legal standing, kedudukan hukumnya akan diperiksa apakah memang sudah tepat atau belum ini. Punya legal standing atau tidak. Kalau tidak punya legal standing bisa saja ditolak sejak awal atau ditolak di akhir nanti, di akhir pemeriksaannya. Ya. Kebetulan saya ini bersama teman-teman advokat dari Kota Bengkulu itu sedang mengajukan pasal ini juga hari ini itu. Sedang mengajukan pasal 72 dan 52 terkait periode anggota DPR. Gitu ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Nah, kalau tidak sudah cukup. Sebenarnya web ini untuk membimbing teman-teman membuat tugas, gitu. Tapi secara mayoritas tugasnya sudah bagus. Secara umum, secara hampir keseluruhan tugasnya udah bagus. Ada beberapa aja yang salah. Ada beberapa orang aja. Gitu. Oke, cukup teman-teman. Atau masih ada pertanyaan lagi? Apakah sudah bisa saya akhiri kalau cukup? Bang ini, Kristoni Robert. Kristoni Robert. Siap, Pak. Siap, Nah, Pak. ada pertanyaan atau Saya ingin salah, Pak. ditanyakan? Nanti saya betulin. Oh ya. Izin, Pak. Nanti saya Oh. betulin. Nilainya Siap. udah kelihatan, Bang Kristoni. Sudah, Pak. Jadi diperbaiki ya, nanti perbaiki. Siap. Kalau sudah, Siap. kan waktunya ini mepet. Bang Kristoni kirim pesan personal di aplikasi e-learning itu ke saya. Nanti begitu saya baca, oh ini ada orangnya. Nanti saya cek di Siap, Pak. Siap, Pak. tugasnya. Karena kalau Siap, Bang Pak. Kristoni nggak chat, kadang saya kelewatan, ketutup nanti aplikasi penilaiannya. Gitu. Siap, Pak. Mungkin baru nanti malam atau besok, Ya, Pak. nggak Soalnya apa-apa. ini bentar lagi saya mau ada flight. Ya, Siap, ya Pak. nggak apa-apa. Selama masih ada rentan waktu, masih boleh. Gitu ya. Siap. Siap, Pak. Masih ada pertanyaan lagi kawan-kawan yang lain? Apa sudah cukup? Bang Kristoni, cukup ya? Kalau cukup, bisa saya akhiri. Pak, sangat jelas, Pak. Nah, cukup ya? Oke. Kalau cukup, teman-teman, terima kasih. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Siang. Bapak. Terima kasih, Thank Pak. you, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Makasih banyak. Sama-sama.